memilih hari ini biasa-biasa saja, tidak ada hal yang istimewa. Sesungguhnya yang istimewa adalah waktu tanggal itu ditunda. Mestinya deklarasi terjadi tanggal 9 April, pas saya punya hari ulang tahun 64 tahun. Umurnya memang sudah 60 tahun, tapi kelihatan masih sangat energik. Oleh karena itu saya menggunakan tagline, energi baru membangun. Oh sangat, karena kami sudah persiapkan selama 4,5 tahun. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sejak akhir tahun 2019, itu saya mulai dengan misa di rumah ini. 2020 kami mulai kumpul KTP sampai dengan hari ini. Jika kami kumpul dengan cara yang benar, itu saya taksir 3-4 bulan selesai. Tapi karena kami kumpulkan dengan cara yang benar, yaitu yang bersangkutan memberi KTP dan harus menandatangani, makanya lama sampai 4 tahun. Nah, sampai sekarang juga kita tetap mengumpulkan, karena ketika mengumpulkan, kami tahu bagaimana rakyat memberi dukungan kepada kami. Kami juga sadar bahwa KTP yang diberikan tidak berbanding lurus dengan dukungan nanti diberikan. Tetapi kami mempunyai estimasi bersama dengan tim bahwa kemungkinan menuju ke sana itu ada peluang. Oh iya, harus tanda tangan. Itunya yang susah adik. Kita harus dari desa ke desa, dari kampung ke kampung. Dan sampai dengan hari ini, saya itu sudah sosialisasi di 150 titik yang tersebar di seluruh kabupaten. Alasan apa Pak Flori menjadi independen dibandingkan dengan partai? Seperti tadi saya sudah katakan, saya melihat bahwa ada 3 alasan atau ada 3 kebenaran istilah saya. Ada 3 kebenaran ketika saya memilih jalur independen. Yang pertama, kebenaran regulasi. Diatur di dalam regulasi. Bahwa seorang gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil bupati, itu dia calon bisa menggunakan 2 cara, yaitu partai politik dan jalur perseorangan. Itu kebenaran regulasi. Kebenaran yang kedua adalah kebenaran cara pandang. Itu kami dua meyakini bahwa kami punya cara pandang ini benar untuk kebenaran yang terjadi pada cara yang pertama, yaitu pandangan kebenaran regulasi. Yang ketiga adalah kebenaran sangat konsisten. Kami berdua sangat konsisten untuk memilih jalur independen. Banyak yang meragukan, apakah Muhammad Flori tidak ragu ketika nanti di Gedung Kulat Kebabong mengalami kesulitan dengan teman-teman yang memiliki fraksi? Saya mengatakan tidak mungkin. Karena 35 orang yang ada di DPR itu adalah saudara-saudara saya. Teman-teman saya yang sama-sama mau membangun sikap, cuma cara yang berbeda. Kenapa memilih paket? Kenapa memilih paket? Oh, alasan saya memilih paket. Yang pertama, paket adalah pelaku usaha. Jadi kalau kita bicara tentang menyerap tenaga kerja, beliau sudah melaksanakannya. Memiliki jaringan, mempekerjakan pegawai-pegawai, di mana dengan pegawai bekerja pada dia, artinya juga dia secara langsung menghidupi keluarga dari pegawai. Yang kedua adalah orang muda. Walaupun saat ini orang sangat euforiasi dengan orang muda, tapi bukan karena saya ikut euforiasi itu. Saya memilih paket atas pertimbangan saya secara pribadi. Bahwa kalau kami dua, antara birokrat dan pelaku usaha, itu punya perspektif dalam rangka membangun niat tanah sikap. Saya memilih Pak Flori yang pertama karena beliau menawarkan dalam sistem majunya dan independen. Itu kemauan saya. Dan saya juga tidak mau melalui partai. Yang kedua, saya merasa Pak Flori cocok karena kami mempunyai misi, visi, dan inovasi yang sama. Saya rasa pas untuk saya sehingga saya berani untuk berpasangan dengan Pak Flori. 5 tahun lalu paket rumah juga maju dari jalur independen. Perjalanan masuk ke jalur partai, apakah Mas Papua juga ada kemungkinan seperti itu? Tadi di SCC saya sudah mengatakan paket Floriken adalah hari ini dan ke depan. Saya maaf tidak bicara tentang masa kemarin. Komitmen ke depan apakah tetap stay dengan independen? Oh pas
Pasti tetap jalur Itu independen. menjadi komitmen dari Komitmen. Pak Flori. Nah, tadi saya sudah mengatakan bahwa teman-teman saya yang 35 orang di sana itu adalah sahabat saya. Sama-sama punya tujuannya adalah membangun sikap. Cuma cara yang berbeda. Pak Flori, independen dan anak muda juga bawa energi baru, tapi kenyataan sekarang masyarakat banyak yang kecewa dengan janji-janji. Apa yang akan dilakukan Pak Flori dengan energi baru ini? Jika saya dan pakaian ditanya, apakah pakaian dan Pak Flori punya janji? Saya akan mengatakan kami berdua tidak punya janji karena kami tidak tipe itu, tapi kami pasti akan berjanji. Apakah setelah deklarasi ini, apa langkah-langkah selanjutnya? Kemudian, apakah berpeluang membuka ruang kepada partai politik untuk berkoalisi dengan Pak Flori? Kami tetap independen. Di undang-undang itu mengatakan, di undang-undang nomor 10 tahun 2016, itu adalah tidak melarang partai politik memberi dukungan kepada kami. Jadi mereka memberi dukungan, tidak mengusung. Kalau mengusung, kami keluar dari partai politik. Saat ini sangat terbuka luas. Jika partai-partai politik melihat kami berdua punya potensi untuk membangun sikap, mari sama-sama. Makanya tadi saya sudah di SCC saya mengatakan, mohon izin, kita sama-sama hanya cara yang Oke, karena ini satu pertanyaan. Apabila masyarakat sisa merestui atau memilih Bapak berdua, langkah apa yang Bapak berdua lakukan pertama ketika hari kerja pertama? 100 hari. Saya tidak punya program 100 hari. Karena kami itu bupati 5 tahun, Pak. Kalau 100 hari itu konyol. Saya tidak mengenal itu 100 hari. Itu konyol. Tapi langkah apa yang pertama yang Bapak lakukan? Saya Biar mereformasi birokrasi. Karena birokrasi adalah garda terdepan menggerakkan akselerasi pembangunan dan pelayanan yang optimal. Dari beberapa kalangan bahwa pemimpin 5 tahun depan akan kesulitan dengan adanya PEN kemarin. Ada pembayaran utangnya. Memang dari Daud, tetapi dengan kondisi hari ini bahwa banyak proyek PEN itu terbengkelai. Ini bagaimana mengatasi kondisi-kondisi ini? Tadi saya sudah mengatakan bahwa birokrasi tidak boleh tergoda dengan korupsi. Karena itu, ketika saya atau kami berdua menempatkan inspektur, dia harus kita lakukan fit and proper test secara khusus. Fit and proper test untuk teman-teman eselon 2 itu biasa. Tapi kalau khusus itu artinya, saya ingin dengar komitmen dia membangun sikap dari aspek korupsi. Pak. Selama 2 tahun kemarin faktanya bahwa ini kita harus bicara 2 tahun kemarin. Faktanya bahwa teman-teman UMK ini tidak pernah diperhatikan dan itu sering dikeluhkan oleh teman-teman usaha kecil. Ini bagaimana sebagai entrepreneur muda, pelaku usaha juga bagaimana depannya ini? Tentunya dari pengalaman-pengalaman kemarin, saya ingin membuat suatu inovasi berdasarkan pengalaman saya. Kedepannya, saya akan membuat pemberdayaan UMKM sesuai dengan yang sebenarnya. Sesuai dengan sebenarnya bagaimana? Artinya bahwa mereka dalam perjalanannya mungkin juga dalam hal ini harus ada pemberian modal, terus yang berikut juga pendampingan, selanjutnya juga harus ada menambah untuk mereka lebih kreatif begitu. Artinya skillnya harus bisa, sumber daya manusianya harus bisa diberikan pelatihan, sehingga mereka bisa berusaha dengan baik. Karena kenyataannya, kalaupun kita memiliki modal, tetapi skill dan juga pendampingannya kurang bagus, artinya tidak juga terlaksana dengan baik. 5% masyarakat Kabupaten Sika ini petani, dan itu yang tidak diperhatikan selama 5 tahun ini. Apalagi dengan keadaan perubahan iklim dan ancaman gagal panen di mana-mana, apa yang akan dilakukan ke depan? Sistem pertanian seperti apa? Ya, tadi saya sudah mengatakan dan saya sudah diskusikan dengan teman-teman pertanian bahwa ada 2 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mengoptimalkan PPL. PPL harus menjadi garda terdepan untuk pendampingan terhadap para petani.
kita harus tahu juga, kita harus ikuti juga bahwa para petani kita ini secara kemampuan teknis itu belum memenuhi syarat-syarat yang kita inginkan untuk sebuah atau seorang petani yang maju dan modern. Saya berpikir sekali bahwa ini harus kita majukan mereka, kita dorong mereka untuk lebih berkembang lagi. Tadi juga saya menyinggung bahwa tentang pupuk. Saat ini di Sika ada pupuk subsidi dan pupuk non subsidi. Walaupun para petani banyak juga yang tidak memperoleh pupuk subsidi. Karena itu saya ingin sekali ada intervensi APBD untuk pengadaan pupuk non subsidi. Tetapi ya ini benar. Saat ini saya ingin sekali. Karena banyak sekali para petani yang mengeluh soal pupuk. Bapak ini selama kepemimpinan Pak Rudi ini ada 7 PNS yang harus masuk penjara. Komitmen Bapak ke depan supaya tidak ada lagi ASN yang masuk penjara seperti apa? Ya, tadi saya dengan bahasa lunak saya adalah tidak boleh tergoda dengan korupsi. Sebetulnya kata kasarnya kau jangan korupsi. Saya pasti tangkap kau. Pak Flori, apakah sejauh ini sudah ada sinyal dari salah satu partai politik untuk yang nantinya akan berkoalisi dengan paket Flori? Ya. Tidak koalisi, saya ralat ini istilah. Oh, ya. Tidak koalisi, memberi dukungan. Ya. Peluangnya itu ada, tapi jangan sekarang, Pak. Oh ya. Jadi nanti tunggu dorong deklarasi dulu, Ya, ya. dorong undang kami dua, baru saya undang juga adik-adik kita pergi sama-sama. Gitu. Mereka adalah pilar demokrasi dan saya sangat menghargai. Jadi kita tunggu saja, nanti diberitahu. Kedepannya dalam kaitannya dengan reklamasi birokrasi, apakah penempatan pejabat dan lintas ini apakah masih melihat dengan jasa ketika ada tim-tim yang mungkin ini terjadi di utara seperti yang Balas jasa dan balas jasa. Sekarang balas dendam. Balas dendam juga nih. Dendam juga ada. Ada sekarang. Ini kami dua lagi bersih. Saya sudah bilang sama Pak Ken, saat ini kami tidak memiliki tim sukses. Kami memiliki tim kerja. Tapi jika kami dua terpilih, saya akan minta tim kerja, engkau stop di sana. Kau jangan maju lagi ke sini. Karena saya saat ini memiliki tim yang rakyat seluruh kabupaten Sika. Pak, kenapa hari ini memilih pakai baju putih? Terus ini hari kan deklarasi pertama ini. Deklarasi pertama, apakah nanti pas KPU membuka pendaftaran, apakah Bapak berdua juga orang pertama yang akan mendaftarkan diri di KPU? Pasti. Kami dua sudah sangat siap. Jika besok KPU buka, kami dua pergi daftar. Karena KTP kami sudah sangat memenuhi syarat. Tanggal 5 pembukaan di KPU. Ya, itu pemenuhan dokumen. Terus pakai baju putih, alasan apa? Pakai baju putih sejuk gitu. Dan kelihatan kalau kami dua pakai baju putih, kami dua saling saing soal kegantengan. Lalu begini, beberapa minggu yang lalu kasus TPPO itu marak sekali dan itu booming sekali di Kabupaten Sika dan disinyalir bahwa banyak sekali pihak yang terlibat di dalamnya, entahkah itu penegak hukum dan juga informasinya bahwa orang-orang di pemerintahan juga mengetahui informasi tentang gurita-gurita bisnis TPPO yang ada di Kabupaten Sika ini. Dan saya pikir salah satu, saya lihat sejauh yang lihat dari kondisi masyarakat ya, mereka pergi ke sana karena merasa bahwa Sika tidak menyediakan lapangan kerja untuk mereka, Sika tidak mensejahterakan mereka sehingga mereka harus keluar dan mereka menjadi korban yang diperdagangkan oleh orang-orang yang dalam tanda kutip sebenarnya mereka itu cakap secara pengetahuan dan hukum. Terus apa komitmen Bapak berdua ke depan untuk kasus TPPO? Kasus TPPO itu sangat menarik. Dan kasus itu jangan diserahkan kepada kami dua saja. Harus diserahkan kepada seluruh masyarakat Sika. Ini sebuah fenomena yang tidak baik untuk di Kabupaten Sika. Karena itu saya berpikir kalau ada langkah-langkah konkret dan langkah-langkah berani dari aparat penegak hukum, lebih baik kita serahkan ke sana. Selesaikan di sana. Dan kami berdua, kalau misalnya kasus ini masih berlangsung dan kasus ini nanti muncul lagi di dalam kami berdua punya kepemimpinan, saya pastikan bahwa
Saya minta supaya aparat penegak hukum yang menangani. Selain ya masalah pertanian, masalah kebunan, terus dia sudah disinggung masalah satu masalah yang paling penting yang tidak pernah diperhatikan atau lamban, kan lamban, yaitu kasus yang kekerasan terhadap anak dan perempuan ini 3 tahun belakang ini jumlahnya meningkat. Ini bagaimana komitmen Bapak berdua? Termasuk banyak yang gantung diri juga di Jalan Parogi ini. Tidak bahagia. Ya, fakta Bapak, banyak yang gantung diri. Jadi saya ini baik, walaupun teman-teman pancing saya juga, kami dua akan jawabnya netral saja. Nah, karena tipe coba lihat baik-baik kami dua ini. Saya tidak suka konflik hal yang tidak perlu, Pak. Saya ingin konflik dengan orang jika dia tidak mau bangun sikap. Itu saya konflik dengan dia. Tapi kalau dia hanya untuk urus dirinya segala macam itu silakan dia saja. Jadi kasus-kasus itu saya juga ikuti cukup meningkat. Dan memang itu butuh perhatian kita semua. Orang gantung diri itu juga menjadi tanggung jawab masyarakat, lingkungan dan semua kita. Sekarang saya lihat di Sika, bila kita sandingkan dengan kabupaten lain, bisa saja Sika yang tertinggi. Kalau saya lihat. Terus satu kali lagi Bapak, kemarin periode kemarin itu ada beasiswa untuk mahasiswa S1 dan itu praktisnya itu hanya berlaku 1 tahun belakangan, hampir 1 tahun belakangan sudah tidak ada lagi. Padahal sejauh yang ketika kami bersama teman-teman mendengar keluh kesah mereka bahwa beasiswa pendidikan itu sangat penting untuk mereka, apalagi dengan latar belakang ekonomi keluarga yang lumayan kesulitan dan lain-lain. Apa komitmen Bapak terhadap pendidikan? Apakah akan lanjutkan beasiswa atau? Oh ya pasti. Tadi saya sudah bilang keunggulan bersaing melalui manusia atau competitive advantage to people. Itu bahasa Lyon. Keunggulan bersaing melalui manusia. Karena itu beasiswa akan kita lanjutkan tetapi secara selektif. Saya akan lakukan secara selektif. Kenapa selektif? Saya tidak mau ada dengar di luar bahwa, wah ini Flori pakaian punya keluarga, pakaian punya keluarga. Tidak. Untuk rakyat Sika yang anak-anaknya membutuhkan. Tadi juga saya memberikan stretching point kepada, saya ingin di aparatus sana, itu di kantor bupati, itu tugas belajar untuk merebut dokter. Coba cek di kantor bupati, berapa dokter yang ada. Mengapa saya lakukan? Karena kita kalah bersaing dengan kabupaten-kabupaten lain. Begitu banyak di TTU, profesor. Flores Timur, profesor. Manggarai, profesor. TTS, profesor. Kota Kupang, apa lagi? Coba sebut untuk saya sih. Sehingga saya ingin mereka studi S3 tentu dari bidang-bidang yang kita butuhkan. Saya juga ingin sekali supaya kita kirim setiap tahun itu spesialis kedokteran. Dan saya tidak hanya sekedar omong tentang mengirim spesialis kedokteran. Saya sudah membuktikan ketika saya PJ. Ada dokter dengan istrinya datang kepada saya dan minta saya memberi rekomendasi, suaminya mau pergi studi spesialis kedokteran. Saya tanya kepada dokter itu, kenapa minta kepada saya? Ya karena kemarin saya minta, saya tidak dapat. Saya hitung, kalau kemarin 5-10 tahun, saya tanya kepada dokter itu, kalau mereka dibutuhkan 5-10 tahun, kepada saya butuh berapa hari? Hari kedua saya kasih rekomendasi. Dokter itu kuliah di Undayana, saat ini sudah tamat, dan sudah bekerja di rumah sakit, dan sedikit lagi mau buka praktek. Dan waktu dia kerja di sini, buka praktek, Bupati Sikanya pada saat itu adalah Flori. Flori ini terkenal disiplin. Ya. Dulu kami, Flori jadi pejabat dulu kami harus kota pancing mengejar waktu. Karena Pak Flori terkenal disiplin. Apakah ini akan dipertahankan? Sangat akan tetap dipertahankan untuk kebaikan birokrasi kita. Setelah saya ngetes selama 2 bulan itu, selama 2 bulan itu setiap jam 7:30 saya sudah ada di kantor bupati, di kantor dinas-dinas. Saya cek. Lalu saya sadar bahwa, oh ini tidak bisa. Kalau dengan cara begini, berarti omongan saya tadi menjadi garda terdepan itu tidak akan sampai.
saya akan lakukan, dan saya percaya bahwa teman-teman ini jika kita ajak dengan baik pasti bisa. Jangan menempatkan diri sebagai atasan, harus menempatkan diri sebagai rekan kerja. Itu ajaknya enak. Program beasiswa itu program yang benar. Tapi dengan kondisi hari ini PAD yang anggaran tentang ini bagaimana memenuhi beasiswa ini dan juga targetnya tahun berapa? Iya, jadi beasiswa tadi saya sudah bilang secara selektif. Itu antisipasi saya ke sana. Keuangan SIKA, ya seperti yang adik-adik tahu saat ini. Saya tidak mau bicara soal itu. Karena saya saat ini bicara tentang hari ini dan ke depan. Siap Bapak, kamu dipetakan akan dirubah. Nanti kita kaji. Nanti tanya PJ sekarang. Kan katanya saya juga dengar bahwa sudah dihentikan. Nanti tanya ke PJ saya, jangan tanya ke saya. Artinya pada saat Bapak berdua seandainya kalau terpilih apakah mau dirubah atau dengan nama yang lain? Oh pasti, hanya kita kaji lebih dahulu. Kita kaji dulu ya. Saya tidak mau keputusan malam besok diganti. Atau keputusan pagi sore diganti. Kalau seandainya ini dua pasangan kita berandai-andai, apakah Florikian siap untuk fight? Kalau seandainya dua pasangan nih bertarung di pilkada, Ya sangat siap. Jangankan dua pasangan, mau 10-15 pasang kami dua siap. Oke?